Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah ambu pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo ngono kan koyo wong ra peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh gaya contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus pokoknya tindak nusik sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifatnya yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Lan rata-rata kiai itu nak melaku itu banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah, kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayune, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mergo kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latak itu ape wong Solo ke Jogja. Jadi kok plus minus apa? Wong Madura soleh lat kandhani latak itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Mana kula di santri Madura kata. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latak itu. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon wamatan. Saya ijab ngaji dirubah, no? Sing wong Jogja kaya Ruhin barang Melayu, sing wong Madura. Ora apa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura, radi seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah, no? Tapi ini penting kula aturno, makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci, itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu kira iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab boy aku nak melengkar kabeh. Nah, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu tayamum. Ketika ditanya al amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi,
kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan ngumiyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Baik ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinan itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takzime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu tidak ada santri nih. Aku aja ragam jaran Mustafa, lah melakukan gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku itu derek no, malah aku sing derek no akhirnya. Sembrono. Loro kabeh tidak. Apa ya roh? Swarga ya roh, ini sebenarnya nak kayak tuntun ya roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senengnya kena banyu, belum mau. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran Berubahnya pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Itu yang saya minta lah. Jadi tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok. Spring, itu lari. Nah, jadi ini kita harus fair. Makanya giling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari kecil. Sa'i juga sama. Itu giling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune ape ibadah, kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan nek ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan.
Orang Madura di bab musyawarah ahli khairat mungkin bagus, tapi di latah tetap kurang. Orang Solo, Jogja di tumakninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah. Serono Swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman hattu min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngeling-ngelingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyawarah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Iling-ilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada Engkau. Jadi penting kalau terangkan. Jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahu Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Wong salam tempel itu ngano. Sing untung aku mau ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh dadi wali ulama ambek wali iku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kuwe mergo ora ono makome itu. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana.
Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing ngapal Quran ngalim selipi ya perkara ada kalau kagum skuter. Aduh matan. Ijek nom nak tuwa eno tak malu. Ijek nom kan. Iku wajib kok pasutno kan. Pasut teng fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah tapi terlalu ijek nom. Padahal tuh bualapan serwet Mas. Iya karep Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Sembrono. Yo coba lakoni yo awas yo. Kecuali ke tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih. Eleng-eleng ya, bawa nggih napa? Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, mek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau ini sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, mek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini kira iso susah, di murid kira jelas sudah iso susah, sangking apa? Nanti iki kan susah. Aku di murid waga, Gus, tua pikir tak serat jelas. Aku goblok cara aku kayak gini. Orang sangono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Hebat. Nah, ono menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedeng iki semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin.
Katakan dicekel Kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo salami template, tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki tapi wis ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu Al-Hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul ora ora wong utuh ora khusuk ya. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali itu tiap romo itu astagfirullah. Pikire wong pengirang astagfirullah wong pikire. Sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam to kan apa nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dekne nangis jebule sing ngelek bojoku tok. Masa kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule kan nangis dosane nyesal dene. Ngomong itu dibener tangga-tangga nih kan kabeh wong Indonesia. Saya ayo nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia aja kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Enak. Enak.